Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dwi Putri, Stambuk F1C11801 kelas Kimia A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peranan bakteri Acetobacter aceti dalam pembuatan cuka. Adapun pokok pembahasan yang akan saya paparkan, yang pertama bakteri Acetobacter aceti, yang kedua metabolisme bakteri Acetobacter aceti, dan yang ketiga metode isolasi bakteri Acetobacter aceti. Yang pertama ada bakteri Acetobacter aceti. Bakteri Acetobacter aceti merupakan sebuah genus bakteri penghasil asam asetat yang ditandai dengan kemampuannya mengubah etanol menjadi asam asetat dengan bantuan udara. Adapun ciri-ciri dari bakteri ini, yang pertama bentuk sel bulat memanjang, yang kedua respirasi aerobik, yang ketiga dapat tumbuh sampai suhu 30 derajat Celcius, yang keempat mampu menghasilkan asam asetat, dan yang kelima bersifat polimor. Selanjutnya komponen bakteri Acetobacter aceti. Bakteri Acetobacter aceti terdiri dari beberapa komponen sel. Yang pertama ada membran sel yang merupakan selaput yang membungkus sitoplasma beserta isinya. Yang kedua, dinding sel yang terdiri dari polisakarida dan protein bukan peptidoglikan. Yang ketiga ada ribosom yang merupakan bagian sel yang berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Yang kelima ada materi DNA yang merupakan materi genetik dari bakteri. Yang keenam ada sitoplasma, yaitu cairan yang bersifat koloid dan berisi semua zat yang diperlukan untuk kehidupan sel. Selanjutnya ada pili yang merupakan alat lekat sel bakteri dan sel bakteri lain. Selanjutnya kapsul yang merupakan lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel. Selanjutnya nukleoid yang merupakan senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Selanjutnya yaitu flagela yang merupakan alat gerak dari bakteri. Selanjutnya yaitu ribosom yang merupakan organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel. Dan terakhir ada mesosom yang merupakan invaginasi terlipat di membran plasma bakteri. Selanjutnya ada morfologi sel bakteri Acetobacter aceti. Acetobacter aceti memiliki ciri bentuk bulat memanjang, respirasi aerobik, dapat tumbuh sampai suhu 30 derajat Celcius, serta mampu menghasilkan asam asetat. Biasanya bakteri ini mempunyai ukuran 0,6 sampai 0,8 kali 0,4 sampai 1 mikrometer. Selanjutnya yaitu golongan bakteri Acetobacter aceti. Bakteri Acetobacter aceti tergolong sebagai bakteri prokaryotik, yaitu tidak memiliki membran inti. Adapun klasifikasi ilmiah dari bakteri ini yaitu kingdom Bacteria, phylum Proteobacteria, kelas Alpha Proteobacteria, ordo Rhodospirales, famili Acetobacteraceae, genus Acetobacter, dan spesies Acetobacter aceti. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan bakteri Acetobacter aceti. Perkembangbiakan bakteri ini dilakukan melalui 3 fase, di mana fase pertama yakni bagian-bagian dari sitoplasma akan terbelah oleh bagian-bagian sekat yang mengalami pertumbuhan secara tegak lurus. Fase kedua yakni proses tumbuhnya bagian-bagian dari sekat akan diikuti oleh bagian-bagian dinding yang melintang. Dan fase ketiga yakni akan terbentuk 2 bagian sel baru yang mempunyai sifat identik dengan induknya. Perkembangbiakan bakteri ini dilakukan secara aseksual. Selanjutnya yaitu daur siklus hidup bakteri Acetobacter aceti. Daur siklus hidup bakteri Acetobacter aceti ini dilakukan melalui 4 fase. Yang pertama ada fase lek, di mana fase lek ini merupakan fase di mana bakteri-bakteri akan melakukan proses adaptasi atau penyesuaian terhadap lingkungan sekitarnya yang baru. Selanjutnya yaitu fase logaritma. Fase logaritma merupakan suatu fase di mana proses terjadinya pertumbuhan bakteri pada saat mencapai titik maksimum. Yang ketiga ada fase stasioner, di mana fase stasioner merupakan suatu fase di mana proses terjadinya suatu pertumbuhan pada bakteri yang mencapai titik nol atau tetap. Dan yang terakhir ada fase kematian, di mana fase ini merupakan fase di mana sel-sel akan berhenti melakukan proses, yakni dengan memperbanyak dirinya
sendiri dan biasanya rata-rata akan mengalami proses peningkatan pada angka kematian. Selanjutnya yaitu habitat dari bakteri Acetobacter aceti. Bakteri asam asetat ditemukan pada habitat yang tidak biasa, seperti tepung lembab dengan kelembapan lebih dari 3% atau dapat dihilangkan oleh komunitas mikroba, dan selanjutnya pembentukan asam asetat dapat dimulai. Selanjutnya ada respirasi bakteri Acetobacter aceti. Bakteri Acetobacter aceti adalah bakteri aerobik obligat. Dalam proses umum respirasi aerobik, awalnya pirufat dioksidasi sepenuhnya menjadi karbon dioksida dalam siklus sitrat. Selanjutnya, aseptor elektron tereduksi yang terbentuk dalam siklus tersebut dikirim ke rantai pernapasan di membran sitoplasma. Di sini, oksidasi pembawa elektron tereduksi oleh komponen rantai pernapasan, menghasilkan pembentukan air bersama dengan dikeluarkannya proton dari sitoplasma, menghasilkan gradien proton. Selanjutnya yaitu nutrisi bakteri Acetobacter aceti. Bakteri Acetobacter aceti menghasilkan beberapa nutrisi yang diantaranya karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, dan mineral. pH dan suhu dari bakteri Acetobacter aceti ini, di mana suhu optimum pertumbuhannya yaitu pada 30 derajat Celcius, pH optimumnya 5,4 sampai 6,3 dan pH 4,0 sampai 4,5. Masih terdapat pertumbuhan, sedangkan pertumbuhannya lemah pada pH 7 sampai 8. Selanjutnya yaitu metabolisme bakteri Acetobacter aceti. Acetobacter aceti mengakumulasi asetat untuk sementara sebagai produk oksidasi yang tidak lengkap saat dibiarkan dengan etanol. Akumulasi asetat digunakan sebagai karbon dan sumber energi melalui siklus TCA setelah penipisan etanol oleh fenomena yang disebut oksidasi berlebih asetat. Gen yang mengkode enzim siklus TCA dan jalur glikosilat dan komponen rantai transport elektron bercabang menunjukkan perubahan ekspresi dinamis sesuai dengan sumber karbon dan fase pertumbuhan. Secara khusus, gen siklus TCA Acetobacter aceti secara signifikan tertekan dengan adanya etanol. Aktivitas rendah dari siklus TCA dengan adanya etanol dapat memperlambat metabolisme asetil CoA dan menyebabkan akumulasi asetat. Ada tidaknya jalur glikosilat dalam genom bakteri asam asetat juga diprediksi akan mempengaruhi produktivitas asetat. Selanjutnya yaitu metode isolasi bakteri Acetobacter aceti, di mana salah satu metode isolasi bakteri yang sering digunakan yaitu metode spritlet atau cawan sebar, di mana sebagai contoh saya paparkan melalui diagram alir, di mana sampel bakteri Acetobacter aceti diencerkan sebanyak 0,1 ml, kemudian dipindahkan dengan pipet steril, kemudian dioleskan pada piring agar GYC dengan bantuan batang bengkok steril, kemudian diinkubasi dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam sehingga terbentuk koloni. Selanjutnya koloni yang terbentuk diisolasi dan disubkultur dengan teknik strep-plate, kemudian diperiksa kemurniannya, dan terakhir diinkubasi kembali pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam sehingga akan terbentuk biakan bakteri baru. Itulah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.